Ya, sudah, Pak. Baik, saya ulangi, pajak masukan, pengkreditan pajak masukan. Jadi di sini posisinya kita sebagai pembeli, PKP-nya sebagai pembeli. Di sebelumnya kita sebagai penjual, saat menjual itu menerbitkan faktur pajak 01, 02 sampai 09. Di sini kita posisinya sebagai pembeli, kita beli dapat pajak masukan ya. Konsep umumnya PM-nya itu dikreditkan dengan PK yang sama. Itu ideal ya, PK pembelian bulan Mei misalnya laku bulan Mei ya, tapi kan tidak seperti itu kan di dunia usaha. Beli Mei mungkin terjual 50%-nya Mei, sisanya di Juni, Juli ya mungkin begitu ya. Kemudian PK lebih besar daripada PM itu kurang bayar ya. PK lebih kecil daripada PM dia lebih bayar. Lebih bayar ini bisa dikompensasikan, bisa direstitusi. Konsepnya seperti itu. Kemudian PM dikreditkan pada masa tidak sama ya. PM yang dapat dikreditkan, jadi PM-nya ini khusus yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan batasannya. Setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal jangka waktu itu tersebut terlampaui, maka pengkreditan pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pembetulan SPT masa PBN. Ya, maksudnya atau contohnya seperti ini. Ya, sudah tampil Excel. Pengkreditan PM masa tidak sama. Boleh dikreditkan walaupun masa tidak sama maksimal 3 bulan. Misal ini, PM masa Juni 2020 dilihat masa Juni 2020 maksimal dikreditkan masa September 2020, yaitu masa Juni ditambah 3 bulan. September kan berarti kan? Ya. Selebihnya dapat dikreditkan melalui pembetulan SPT masa PBN Juni 2020. PM dikreditkan di masa Juni 2020. Ya, maksudnya begini, kita ada menerima faktur pajak masa Juni. Ya, idealnya Juni itu dikreditkan di masa Juni, masa yang sama. Ya, karena satu lain hal itu terimanya terlambat. Ya, ini terutama kalau dulu belum perpulit kan ya kita belajar. Kalau ini perpulit kita nggak mengkreditkan dulu lah atau terlewat atau bagaimana case-nya. Nah, intinya nggak dikreditkan masa yang sama. Tetap bisa langsung dikreditkan maksimal yaitu ditambah 3 bulan yaitu masa September dia bisa dikreditkannya. Nah, bagaimana jika lebih? Kalau lebih dia harus melakukan pembetulan. Dikreditkannya dengan mekanisme pembetulan. Misalnya, pada masa Desember 2020 diterima faktur pajak masa Mei 2020. Kita lihat faktur pajak Mei tidak dapat dikreditkan di masa Desember karena lewat 3 bulan. Ya, maka tetap dapat dikreditkan dengan melakukan pembetulan SPT masa Mei 2020. Maksudnya faktur pajak tadi diinput di Mei 2020. Nah, Mei 2020 pastinya lebih sudah dilaporkan kan? Nah, maka SPT masa Mei-nya itu dilakukan pembetulan SPT masa Mei, ketambahan faktur pajak ketambahan pajak masukan, maka Mei-nya akan menjadi LB. Nah, LB-nya ini yang dikompensasikan ke masa Desember. Jadi tetap dikreditkan, tapi nggak boleh langsung Desember, tapi dikreditkan di Mei. Dikreditkan itu di input ya, dimasukkan di Mei, kemudian atas input tadi menjadi LB kan lebih bayar, LB-nya itu nanti dikompensasikan ke masa Desember.
Contohnya kalau dikasih angka seperti ini, kalau dikasih angka ya. Pada masa Desember 2020, diterima faktur pajak masa Mei 2020, DPP-nya 100 juta, PPN-nya 10 juta. Dia tidak boleh atau tidak dapat dikreditkan di masa Desember karena melewati 3 bulan. Dikreditkannya langsung di masa Mei 2020 dengan melakukan pembetulan SPT masa Mei 2020. Maksudnya dia diinput di Mei 2020. Contohnya nih, SPT masa normalnya PK 75 juta, PM 50 juta, KB 25 juta. Pastinya SPT masa Mei sudah dibayarkan? Ya, SPT masa Mei sudah dibayarkan. Ya. Kemudian di Desember terima faktur pajak, dia nggak boleh langsung diinput Desember, dia diinput di Mei. Maka Mei-nya menjadi PK-nya tetap yang berubah PM kan 75 juta, PM-nya tadi kita lihat 50 juta menjadi 60 juta, maka KB-nya pembetulannya adalah KB 15 juta. Nanti ini di form SPT masa PPN itu butir 2D. Ya kalau kita lihat di SPT masa PPN, tapi nanti ya. Kemudian dikurangi atau dibandingkan dengan SPT masa yang dibetulkan. Hasil pembetulannya itu KB 15 juta, tapi SPT yang normalnya tadi yang dibetulkan 25 juta. Maksudnya begini, tadi sudah dibayar 25 juta, tapi sekarang ada tambahan PM, mestinya cuma KB 15 juta. Maka 15 juta dikurangi 25 juta adalah LB 10 juta. Nah, atas LB ini baru dikompensasikan ke masa Desember. Jadi tetap dapat dikreditkan, tapi langkahnya diinput dulu di Mei dengan melakukan mekanisme pembetulan, Mei-nya menjadi LB, LB-nya ini baru dikompensasikan ke Desember, begitu. Cukup jelas ya? Ini di sini ya. Kemudian dokumen tertentu yang dipersamakan faktur pajak, PPN yang terdapat dalam dokumen tertentu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai dokumen yang dapat dipersamakan dengan faktur pajak, memenuhi persyaratan formal yaitu diisi lengkap, jelas, dan benar, dan mencantumkan NPWP dan nama pembeli atau penerima JKP atau pihak yang melakukan impor BKP atau pihak yang memanfaatkan JKP dan atau BKP tidak berwujud. Jadi dokumen itu dipersamakan senyampang memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya apa saja, yaitu PEB, SPPB, surat perintah penyerahan barang, ya, PNBP, dan seterusnya di sini. Ya, atau faktur penjualan tadi senyampang memenuhi persyaratan maka dipersamakan. Ya. Baik, itu faktur pajak masukan, yang mana faktur pajak masukan itu semuanya awalnya itu dapat dikreditkan. Ya, awalnya kalau kita memahaminya itu dapat dikreditkan. Nah, yang di sini PM yang tidak dapat dikreditkan. Ya, PM yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jadi sebelum PKP pengusaha eh, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 112 juga ada perubahan sebagai berikut ya. Pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor JKP PM atas perolehan BKP dan atau JKP impor BKP setelah pemanfaatan BKP tidak berwujud bla 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 dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang PPN. Tetap dapat dikreditkan ya, seperti itu. Kemudian LB dikompensasikan ke masa berikutnya dan dapat direstitusi di akhir tahun. Ya. Bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan belum ada penyerahan BKP atau JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan atau dibatalkan.
Kemudian PM atas perolehan BKP dan atau JKP impor BKP serta pemanfaatan BKP dan seterusnya sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Jadi ada pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari PK yang seharusnya dipungut. Jadi tetap dapat dikreditkan 80%-nya. Itu aturannya. Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian apalagi PM yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya boleh saja kan perusahaan itu investasi, dia perusahaan perdagangan, duitnya banyak, investasinya beli apa? Mungkin beli villa, beli apartemen, ya. Nggak ada hubungannya dengan usaha, boleh, wong dia punya uang gitu kan ya. Nah, tapi atas pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Yang ada hubungannya langsung dengan kegiatan usaha. Beli apa lagi? Beli rumah dinas untuk direksi, beli villa untuk tamu-tamu yang datang daripada diinapkan di hotel ya. Yang ada memberikan fasilitas rumah dinas karyawan, nggak ada hubungannya langsung, itu nggak boleh dikreditkan. Yang ketiga, perolehan itu pembelian ya, dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon. Ya, ini disebutkan jenisnya, sedan, station wagon, kecuali barang dagangan atau disewakan. Jadi atas PM pembelian dan pemeliharaan mobil sedan dan station wagon itu PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kecuali barang dagangan atau disewakan. Jadi perusahaan dealer mobil atau perusahaan rental mobil itu boleh. Kalau perusahaannya selain itu nggak boleh. Kemudian faktur pajak tidak lengkap tadi, yang datanya diisi tidak lengkap. PM yang ditagih dengan penerbitan SKP tidak dilaporkan dalam estimasi PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Itu tidak dapat dikreditkan. PM yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang penyerahannya dibebaskan PPN. Tadi yang PPN-nya dibebaskan, maka tidak dapat dikreditkan. Yang kode 08 tadi loh, ya. Yang contohnya buku pelajaran dan buku apa tadi? Kitab suci. Itu atas pembelian PM-nya tidak dapat dikreditkan. Kemudian faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP yang melewati 3 bulan. Jadi penerbitan faktur pajak itu jika lewat 3 bulan, maka atas PM-nya tidak dapat dikreditkan. Bagaimana menghitungnya nanti di slide berikutnya. Ya, jadi PM itu dapat dikreditkan kecuali yang disebutkan di sini. Terlambat membuat faktur pajak ya, terlambat membuat pajak, pengusaha kena pajak atau PKP bisa jadi terlambat menerbitkan faktur pajak. Atas keterlambatan tadi, maksudnya melebihi saat terhutangnya ya, eh, penerbitan tidak tepat waktu sesuai dengan saat terhutangnya, akan mendapat STP, surat tagihan pajak untuk wajib menyetor pajak yang terhutang. Ya, jika belum disetorkan, dia wajib menyetor pajak terhutang. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Dia tetap didenda 2% kali DPP. Ya, akan didenda terlambat tadi. Kemudian PPN yang tercantum dalam faktur pajak tetap dapat dikreditkan. Jadi yang salah ini PKP-nya menerbitkannya terlambat, yaitu tidak sesuai dengan saat terhutangnya, ya, tidak tepat, maka didenda 2% kali DPP. Bagi pembeli, faktur pajak tersebut masih dapat dikreditkan. Dapat dikreditkan itu dapat mengurangi PK-nya, PK dikurangi PM. Kemudian saya lanjutkan dulu. Bagaimana kalau terlambatnya lebih 3 bulan? Ya, maka PKP yang menerbitkan faktur pajak melewati 3 bulan dianggap tidak menerbitkan faktur pajak. Maka PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Dia lewat 3 bulan. Bagaimana menghitungnya? Nanti setelah ini ya. Nah, soalnya butuh waktu.
Baik, untuk sesi 1 kita akhiri sampai di sini. Kita shomimah, sholat istirahat makan mungkin ya, sekitar 30 menit, nanti kita kembali lagi ya. Sementara, untuk itu saya kembalikan ke Mbak Ica selaku host dari IAI. Silakan Mbak Ica, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabu atas penyampaian materi di sesi pertama ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.